akhir bulan Juli itu ada proses resizing perusahaan dan saya termasuk salah satu yang memutuskan untuk ikut PHK gitu ya. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya berada di kota hujan. Di mana itu? Di kota Bogor ya. Ternyata COVID bisa menjadi berkah buat sebagian orang. Di mana COVID menjadi kesempatan mendapat satu peluang. Ini salah satu buktinya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemilik cake ini. Seperti apa kisah dan ceritanya, ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe yang belum subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda Lismartini. Jadi 2 tahun terakhir ini saya menekuni bisnis bolu dan puding cake ya tepatnya. Awalnya nggak sengaja sih sebenarnya. Jadi ketika pandemi tahun 2020 awal itu kan ketika pemerintah memberlakukan PSBB kemudian PPKM dan seterusnya itu memaksa kita untuk ada di rumah gitu kan. Semua orang ada di rumah, nggak ada yang keluar, aktivitas fisik dibatasin, lebih banyak di dalam rumah termasuk melakukan pekerjaan kantor. Waktu itu saya masih bekerja sebagai jurnalis. Nah karena aktivitasnya lebih banyak di rumah, akhirnya menyediakan makan buat anak-anak itu kan jadi kewajiban ya, karena kita menghindari pergi keluar untuk belanja. Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah belanja setiap minggu, seminggu sekali, lalu diolah di rumah. Perkaranya setelah sarapan, bekerja, makan siang, sore itu biasanya anak-anak nanya cemilan, Bun gak ada cemilan gitu kan, Bun gak bikin apa gitu. Nah sebenarnya dari dulu saya suka bikin-bikin sesuatu, tapi karena kesibukan pekerjaan dan kesibukan lain gitu, seringkali keinginan membuat-buat sesuatu itu nggak terjadi. Paling hanya sebulan sekali atau kadang-kadang 2 bulan sekali gitu. Masak pun begitu, nggak bisa rutin setiap hari. Nah, selama pandemi itu jadi rutinitas. Saya masak setiap hari, makan pagi, makan sarapan, makan siang, kemudian untuk makan malam. Dan karena anak butuh cemilan, akhirnya saya juga membuat sesuatu untuk mereka makan gitu. Awalnya ya bikin aja apapun, pisang goreng, goreng-gorengan. Nah karena saya senang sama cake dan saya selalu teringat rasa cake jadul, rasa cake zaman dulu yang saya makan ketika saya kecil gitu kan. Saya jadi mikir gimana ya caranya supaya bisa gitu. Pernah uji coba bikin cake dulu tapi masih belum dapat rasa yang saya inginkan. Nah akhirnya saya buatlah di luar gorengan dan lainnya itu mulai bikin puding gitu kan. Puding terus bosan yang gitu-gitu aja, mulai berkreasi dengan puding buah, mulai berkreasi dengan puding Oreo, puding coklat gitu. Kemudian juga mulai bikin cake-nya saya cari resep-resepnya itu saya kumpulkan, saya buat semua, gagal bikin lagi. Nah, ternyata anak-anak suka. Jadi kadang-kadang saya iseng aja posting gitu kan di Facebook, di Instagram gitu kan, posting semua hasil karya yang saya buat, mulai dari masakan rumah sampai ke cake dan bolu. Ternyata yang pertama mencuri perhatian teman-teman itu puding buah, karena memang bentuknya menarik. Jadi di atasnya puding bening, terus diisi buah-buahan segar, dan di bawahnya itu puding lapis susu yang saya beri rasa leci. Dari situ tiba-tiba ada yang mau dong dibikinin gitu. Terus awalnya saya nggak terlalu pede juga sih, karena mungkin cocok buat selera saya, tapi orang lain kan belum tentu gitu. Lalu tapi ya udah nggak apa-apa, bikinin aja gitu. Ya udah semoga cocok rasanya ya. Udah akhirnya saya buat, saya bikinin. Ternyata teman-teman cocok gitu. Dari situ yang awalnya cuma 1-2 orang, akhirnya terus. Lalu ketika saya juga mulai posting bolu, awalnya cake tape keju. Ternyata para penggemar tape ini ngontak, mau dong mbak dibikinin gitu. Ya tapi semoga cocok aja ya rasanya. Iya nggak apa-apa, terserah deh gitu. Ya alhamdulillah ternyata cocok. Nah
jadi kayak blessing in disguise ya, berkah pandemi gitu. Ketika semua orang kelimpungan di tengah pandemi itu, kok saya malah alhamdulillah tiba-tiba ada yang pesan yang tadinya seminggu paling 1-2 orang, lama-lama semakin kesini semakin banyak pesanan gitu, semakin terus berkembang yang saya juga kaget gitu. Nah, karena saya juga merasa jangan stuck dengan belajar otodidak gitu. Saya udah belajar otodidak sampai akhirnya saya memutuskan kursus, karena biasanya kalau kursus ada tips-tips yang diberikan gurunya gitu kan. Kursus lalu bergabung juga dengan grup-grup para baking gitu, para baker. Dari situ saya semakin banyak belajar gitu. Nah, alhamdulillah berkembang terus, teman-teman juga terus memesan sampai saya merasa ini di luar prediksi gitu ya, sesuatu yang awalnya tidak saya jadikan sesuatu yang serius gitu, tapi karena banyak yang berminat akhirnya ya kenapa enggak gitu kan. Dan akhirnya saya seriusin gitu, kemasannya dipercantik, lalu pokoknya semua juga keuntungan sedikit demi sedikit yang muncul saya pakai untuk mengembangkan alat ya. Jadi saya jatuhkan untuk investasi gitu kan, untuk menunjang saya juga gitu. Nah, dari situ ternyata terus berkembang yang saya pikir nanti mungkin orang-orang bosan kali gitu kan. Ternyata enggak gitu. Alhamdulillah mereka yang sudah pesan akhirnya jadi pembeli setia, pada teman-teman tuh repeat order gitu. Saya itu di bulan Ramadan tahun lalu, seorang teman yang udah jadi pengusaha kue duluan juga bilang, kamu belanja dari sekarang gitu. Saya kan buat apa gitu, tapi belanja aja, jaga-jaga pesanan membludak di dua pekan terakhir. Terus akhirnya saya belanja, ternyata benar, prediksi teman saya benar. 2 pekan sebelum hari raya itu pesanan benar-benar gila-gilaan itu kan, kaget juga kan, sampai pokoknya dari modal sampai ke keuntungan itu berkembangnya sampai 3 kali lipat. Itu benar-benar yang bikin, ternyata bikin bisnis kue tuh bisa sampai seperti ini gitu kan. Kaget juga kan. Ternyata ini kalau diseriusin bisa menghasilkan juga gitu. Akhir bulan Juli itu ada proses resizing perusahaan, dan saya termasuk salah satu yang memutuskan untuk ikut PHK gitu ya. Saya memutuskan untuk serius aja udah, karena ternyata bisnis kue ini masih punya pasar, masih bisa berkembang, masih bisa diseriusi gitu. Dan memang sampai sekarang pembeli setianya masih teman-teman sendiri, tapi saya percaya, saya optimis kalau kita bisa memasarkan dengan baik, kita juga akan mendapatkan pembeli di luar pertemanan gitu. Udah ada orang-orang yang membeli karena mereka lihat Instagram saya lalu menghubungi gitu, mau pesan gitu. Masih dominasinya sih masih sedikit ya, pembeli-pembeli di luar teman gitu, tapi tetap udah ada orang yang tertarik untuk membeli produk saya gitu. Nah, sampai hari ini saya masih mengandalkan online melalui Facebook dan Instagram gitu, karena saya berupaya menjalin relasi dengan teman-teman supaya tetap terjaga gitu. Bagaimanapun ya, sejauh ini respon mereka masih bagus, respon mereka masih yang menunjukkan positif gitu, dan selalu mengatakan bahwa memang cake saya itu rasa jadulnya dapat. Itu yang membuat saya bertahan dengan cake jadul. Jadi cake jadul itu kalau kayak banyak cake kekinian itu kan cake Jepang yang sekarang sedang hits itu ya, Korea dan sebagainya. Nah, kalau cake jadul itu ya bagaimana proses pembuatannya juga. Jadi bahannya itu cuma telur, mentega, gula sama bahan lain yang dibutuhkan, itu aja. Jadi nggak ada penambahan bahan macam-macam lain. Topping juga kalau zaman dulu toppingnya cuma kismis, sukade. Nah, modelnya juga cuma marmer cake gitu, kemudian pisang gitu kan, banana cake gitu.
mainnya di situ aja, tape, dan ternyata masih banyak penggemar cake jadul itu. Meskipun cake kekinian juga semakin banyak ya. Jadi keputusan untuk membuka gerai ini sebenarnya lebih karena pengen dapat pasar di Bogor. Jadi karena pasar saya masih terbanyak di Jakarta dan sekitarnya, Bogor tidak termasuk ya. Jadi Jakarta paling banyak, Jakarta, Bintaro, Depok, pokoknya area pertemanan yang tersebar kan ke sana. Nah, saya berpikir gimana caranya supaya saya bisa dapat pasar di Bogor. Makanya salah satu caranya ya mengenalkan produk dengan membuka toko offline. Sejak awal memang sudah mempertimbangkan juga sih bahwa di tengah pandemi seperti ini mungkin bukan ide menarik untuk membuka toko offline gitu, tapi saya juga punya pertimbangan sendiri kenapa saya memutuskan untuk membuka toko offline gitu. Dan saya rasa secara branding sudah lebih lumayan ya, sudah masuk gitu. Cuma memang tinggal menguatkan, misalnya udah banyak yang mengusulkan kenapa nggak pasang di Shopee, terus kemudian GoFood, GrabFood dan seterusnya gitu. Semuanya akan melangkah ke sana, tapi saya percaya sama proses, saya percaya step by step gitu. Karena saya sendiri sampai sekarang masih mengerjakan sendirian, belum ada asisten untuk bantu-bantu, jadi saya masih melakukan semuanya dengan bertahap gitu. Tapi kalau untuk asisten yang bantu-bantu ke pasar atau ngejaga toko dan ini tuh udah ada. Kalau hitung modal awal banget ya, itu cuma pakai modal yang ada di dapur. Jadi saya nggak mengeluarkan modal awal. Jadi karena oven emang udah punya oven listrik, kemudian mixer udah punya, karena ya itu yang saya bilang jarang dipakai sebenarnya tapi punya gitu. Terus ya apa loyang semua tuh udah punya. Nah ketika membuat puding, penjualan pertama itu kan sebenarnya puding itu sebenarnya ya modalnya cuma modal loyang aja, modal loyang sama modal apa yang ada di rumah gitu, sama beli buah-buah aja udah. Modalnya itu awalnya nggak sampai 200.000 karena di luar investasi alat ya. Kalau modal bahan aja itu nggak sampai 200.000. Nah kemudian udah modal dari situ aja. Tapi saya dari awal tuh udah langsung ini, kalau memang ini udah menjual berarti kan saya harus dapat untung gitu. Karena saya nggak expect tinggi banget sih, tapi ya tetap harus ada untung yang saya dapat gitu. Tapi udah belajar ngitung kemasan, ngitung ininya. Ini kan semua dibeli dengan modal gitu, dengan uang. Di luar semua itu baru saya hitung saya mau ambil untungnya berapa persen. Nah dari keuntungan itu ya saya putar gitu. Beruntungnya karena waktu itu masih kerja, jadi bisa memisahkan ini keuntungan jualan gitu, ini gaji dan lain-lain. Jadi keuntungan jualannya itu yang saya jaga supaya supaya bisa mutar. Dari situ langsung bisa beli macam-macam, langsung sedikit demi sedikit menambah modal gitu. Ada puding Oreo, puding buah, kemudian puding longan, puding leci khusus, lalu ada puding cendol, puding mangga kalau lagi musim mangga, dan puding-puding lain yang memang kalau ada teman-teman yang pesan bisa saya buat gitu. Nah kalau bolunya, cake-nya itu ada marmer cake, ada banana cake, ada cake tape keju, kemudian keju khusus, lalu cake isi, cake panggang. Jadi kayak ini nih, cake polosan dibelah lalu diberi isian gitu. Jadi dikasih keju atau meses atau selai gitu. Ada bolu gulung juga, ada brownies juga. Nah kalau dari sisi harga saya main di dua area sekarang. Kalau di awal-awal bikin saya mainnya kelas premium semua. Jadi bahan-bahannya saya pakai bahan-bahan yang bagus. Kenapa saya main di bahan premium? Karena waktu itu mikirnya cuma untuk produk pesanan. Jadi bukan produk massal.
Nah kalau sekarang saya bikin produk ekonomisnya gitu, ini saya jual nih 35.000 nih. Nanti ada banana cake yang 35.000 juga, lalu ada marmer cake yang 35.000. Jadi yang dijual di toko ini itu pakai harga ekonomis. Harganya 35.000 karena tujuannya ini akan jadi produk massal gitu. Diproduksi banyak dan harganya bisa dijangkau banyak orang. Tapi di luar itu untuk premium cake, premium puding itu tetap pesanannya berjalan. Jadi saya merintis karir sebagai jurnalis itu sejak tahun 97. Sejak jadi reporter, terus kemudian berhenti jadi jurnalis sebentar karena waktu itu 2002 saya menikah, lalu 2002 awal itu sudah hamil, 1 bulan setelah menikah ya, 1 bulan setelah menikah saya hamil, tapi ternyata kehamilan saya itu bermasalah. Bermasalahnya saya hampir tiap hari itu pusing, mual, muntahnya itu nggak bisa berhenti. Sehingga saya memutuskan untuk berhenti dulu bekerja karena saya mau menjaga kehamilan. Tapi akhirnya keterusan, berhenti di awal itu membuat saya berhenti juga jadi jurnalis selama 7 tahun. Tapi di periode 7 tahun itu saya nggak bisa berhenti bergerak karena mungkin pada dasarnya saya memang senang pecicilan ya, senang cewawaan gitu kan. Jadi ketika memutuskan jadi ibu rumah tangga dulu pun saya bikin tadinya awalnya cuma bikin TPA di rumah. Saya ngajar ngaji, ngajar Iqra, kemudian ngajarin baca tulis hitung juga ke anak-anak tetangga gitu. Dari yang awalnya cuma 2 anak tetangga, lama-lama berkembang besar sampai ada 80-an murid. Itu waktu itu saya tinggal di komplek ya. Nah 80-an murid ini mulailah teman-teman memberi insight, kenapa nggak diseriusin jadi sekolah gitu. Terus saya pikir ya kenapa juga ya, kenapa nggak, mungkin juga. Akhirnya saya tanya proses pengurusan izinnya, ternyata mudah sekali waktu itu karena waktu itu memang PAUD atau pendidikan anak usia dini sedang digalakan oleh pemerintah, sehingga perizinan untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini itu lebih mudah. Nah itu yang membuat saya akhirnya segera mengurus perizinan. Setahun kemudian dari yang cuma TPA resmi jadi PAUD, jadi lembaga pendidikan anak usia dini. Itu menampung anak mulai dari usia 3 sampai 7 tahun. Pokoknya mereka yang belum usia SD. Nah dari situ ternyata PAUD saya berkembang terus sampai sekarang masih berjalan, berarti udah sekitar 15 tahunan. 15 atau 16 tahun ya, sekitar segitu. Tapi di tengah itu tiba-tiba ada tawaran lagi untuk bergabung jadi jurnalis lagi. Nggak sengaja sebenarnya kan, iseng-iseng. Ternyata masih diterima menjadi jurnalis, jadi saya sempat balik lagi. Tahun 2010 saya kembali menjadi jurnalis, jadi menjalani peran bareng tuh sebagai pengelola PAUD dan sebagai jurnalis. PAUD ini memang sejak awal diniatkan bukan menjadi bisnis tapi menjadi kegiatan sosial, sehingga dari awal memang saya tidak membebani orang tua dengan biaya yang mahal gitu ya, tapi biaya yang bisa terjangkau oleh semua orang. Tapi sebisa mungkin saya buat pendidikannya tetap yang baik. Nah sampai sekarang alhamdulillah PAUD-nya masih jalan. Waktu pandemi itu kan biasa berjalan aja ya, berjalan gitu kan, proses pengiriman juga diusahakan pakai mobil sendiri gitu karena saya menghindari kontak dengan terlalu banyak orang. Jadi di weekend nganter-nganter pesanan gitu. Tapi ternyata karena saya juga masih bekerja waktu itu, masih aktif juga ngurus organisasi, mungkin ada proses nggak sengaja ketemu atau nggak sengaja naik angkutan publik gitu. Nah kena juga itu COVID varian Delta waktu itu. Dan itu ternyata lumayan parah di saya kondisinya, karena semua gejala COVID itu saya dapat, mulai dari pusing, mual, muntah, demam, anosmia, kemudian yang batuk, pilek, itu semua saya dapat, sampai ke sesak nafas di hari-hari terakhir. Tapi alhamdulillah karena saturasi masih aman,
ya masih terjaga. Jadi saya nggak pernah sampai dirawat di rumah sakit, tapi isoman di rumah. Ya selama periode saya kena COVID ya bisnis berhenti sementara gitu, karena suami saya juga kena, nggak ada bisa yang memproduksi, sehingga ya udah kita nggak terima pesanan dulu. Tapi begitu udah mulai pulih ya balik lagi. Nama Mimilan ini sebenarnya nama gabungan dua anak. Anak pertama namanya sebenarnya bukan, Mimi itu panggilannya dia. Lan itu anak kedua, Adlan. Mimi dan Adlan, jadi namanya Mimilan. Setelah 2 tahun saya menjalani ini, yang paling terasa itu adalah yang pertama, jangan menyerah. Itu sebenarnya klise sih, kalau ditanya orang-orang pasti bilang jangan gampang nyerah. Tapi setelah saya menjalani itu jadi benar-benar banget gitu. Karena kalau misalnya saya ada di fase menyerah, pasti saya nggak sampai sejauh ini perjalanannya gitu. Karena misalnya kondisi lagi serius-serius bikin kue, ternyata mati lampu tiba-tiba, sementara saya masih mengandalkan oven listrik gitu. Pun pakai oven gas ketika baru adaptasi, banyak gosongnya. Lalu misalnya proses pengantaran kadang-kadang juga tidak seperti harapan. Sampai sejauh ini sih alhamdulillah belum pernah ada komplain. Pernah deh, tapi ketika pakai Gojek terus gak nyampe ke penerima. Itu ada beberapa kali kejadian gitu. Tapi yang pertama yang saya lakukan, saya minta maaf sama pembeli. Lalu yang kedua, ketika saya sudah ada kondisi renggang, saya kembali membuatkan untuk mereka. Saya gantikan tapi nggak perlu bayar lagi gitu. Lalu pernah ya tahun Ramadan tahun lalu ketika pemesanan membludak itu juga bikin kaget juga, karena proses pengirimannya udah pokoknya serba kacau lah, karena namanya juga kaget dan tidak prepare gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang, tapi saya garansi kalau misalnya pengiriman rusak atau misalnya ada kendala di tengah jalan dan itu berdampak buruk ke produksi saya, maka pembeli tidak usah bayar dan biasanya saya gantikan dengan pesanan yang sama dan tetap tidak bayar. Bahkan kalau misalnya nih tiba-tiba teman-teman yang udah pesan terus mana kuenya ternyata banyaknya terima bantet atau apa, itu biasanya semua udah nggak usah bayar. Memberi kesempatan kepada teman-teman untuk tahu bahwa saya menjalankan ini juga tidak dengan asal-asalan gitu, bahwa saya nggak mau mereka kecewa.